Baik, bismillah. Kita awali dengan kecerdasan emosi. Saya awali dengan dongeng saja ya, kalian biar senang. Ben yang ngantuk tambah ngantuk. Ada beberapa cerita yang saya suka, yang biasanya dipakai orang untuk mengilustrasikan pentingnya emosi dalam hidup. Bahwa emosi itu bahkan perannya lebih besar daripada sekedar akal intelektual, IQ. Cerita pertama biasanya cerita tentang yang dipakai untuk menjelaskan kecerdasan emosi ini, cerita tentang seorang mahasiswa. Jadi ada cerita seorang mahasiswa yang di barat cerdasnya luar biasa. Mahasiswa ini mungkin IPK-nya sudah perfect 4. Berarti nilainya A terus. Zaman saya kuliah dulu bahkan ada nilai yang A+. Jadi itu berarti lebih dari A. Nah, mahasiswa ini nilainya perfect terus. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang membalik nasibnya. Padahal orang menganggap ini masa depannya mesti cerah ini. Anak ini jenius, pinternya luar biasa. Nah, peristiwa yang membalik nasibnya ini adalah satu ketika ada seorang dosennya yang memberi nilai amin. Jadi dikasih nilai A ya kurang sedikit lah. Kalau teman-teman kan dikasih amin itu sudah sujud syukur. Karena biasanya dapatnya E, dapat B, dapat amin, alhamdulillah mungkin gitu. Tapi karena dia ini selalu dapat A, begitu dapat amin, tidak terima dia. Karena dia nganggap aku ini perfect kok, dapat amin, salahku di mana? Kalau hari ini mungkin sudah WA dosennya. Nah, cuma anak ini, saking marahnya, kemudian pulang, ambil senjata di rumah, balik ke kampus, dosennya ditembak, tewas. Nah, jadi dia sangat cerdas secara IQ, akalnya, tapi secara emosi dia sangat lemah, sangat rendah. Nah, ini cerita pertama. Bagaimana emosi bisa mengubah nasib kita dalam sekejap. Semula orang membangga-banggakan ini masa depannya cerah, tiba-tiba hanya karena nilai amin tadi masa depannya terbalik sekarang. Mungkin urusannya terus penjara, dia di penjara lama. Cerita kedua. Kita ke Cina sekarang. Kalau tadi dari Amerika, dari Barat, kita ke Cina. Ada cerita yang saya ingat dari Genghis Khan. Genghis Khan ini dulu pernah kita bahas ya secara khusus, orang hebat. Genghis Khan ini dikenal memelihara burung elang. Kemana-mana selalu diikuti oleh burung elang peliharaannya. Nah, satu ketika dalam perjalanan penaklukan, Genghis Khan ini kehausan. Akhirnya dia mencari sungai untuk minum air. Pas di pinggir sungai, dia melihat, wah ini ada sungai jernih ini. Terus dia mengambil wadahnya, terus ambil air untuk diminum. Tapi begitu air mau diminum, tiba-tiba elangnya ini menyambar dia, menyambar wadah itu sampai tumpah. Wah, marahnya Genghis Khan luar biasa ini. Gimana sih ya, elang sudah dilatih baik-baik, sekarang kok malah kayak gini, mabuk apa ya? Terus ya cuma sabar karena elang kesayangan kan, ya wis nggak apa-apa lah, mungkin dia lagi nggak sadar elangnya. Terus dia ngambil lagi, sampai 3 kali begitu, elang itu nyamber terus. Jadi sampai air minumnya tumpah terus. Saking jengkel ya, akhirnya wah ini nggak bisa dibiarkan, ini melecehkan seorang Genghis Khan. Jadi akhirnya yang keempat dia ambil air sambil ancang-ancang pegang pedangnya. Begitu
Benar, dia ngambil air, elangnya menyambar, disikat elang itu dengan pedangnya, mental, elangnya tewas, tempat airnya juga mental ke dalam air. Nah, begitu dia puaskan, rasain, mati kamu. Wong elang aja kok berani-beraninya melawan aku. Begitu dia ngambil tempat minum tadi yang jatuh ke dalam air, dia melihat ternyata di dalam air ada bangkai ular. Yang bangkai ular ini beracun. Nah, dia baru sadar ternyata elang tadi ingin menyelamatkannya, bukan ingin mengganggunya. Kalau dia minum air dari tempat tadi bisa keracunan. Jadi ini pelajaran kedua. Bagaimana emosi sering membuat kita salah dalam memutuskan. Ya kayak Genghis Khan tadi. Ada lagi cerita ketiga. Ini dongeng terus sampai jam 10. Biar kalian ngantuk. Cerita ketiga dari Jepang. Terus kita muter keliling dunia ya. Ada cerita seorang samurai. Samurai ini satu ketika mendengar di satu tempat ada seorang guru yang pinternya luar biasa, wawasannya luas sekali. Nah, samurai ini satu ketika penasaran, aku ingin ngetes guru ini. Pinter bener enggak sih seperti katanya orang-orang? Nah, datanglah samurai ini ke tempatnya guru tadi. Begitu ketemu guru, dia ngetes, tanya, wahai guru, sampean kan orang pinter, dikenal orang bijaksana. Kalau memang pinter, coba jawab pertanyaan saya. Apa itu surga, apa itu neraka? Nah, terus guru ini terus ngomongnya malah nyelekit. Kalau orang seperti kamu, levelmu ini tidak pantas saya menjelaskan macam-macam. Kamu preman aja ke orang gitu. Terus ngomong gitu. Wah, marah ini samurai. Dia melotot marah-marah. Katanya kamu orang pinter, orang bijaksana. Masa saya tanya gitu aja, jawabanmu nyelekit. Wah, dia marah, panas. Terus kata gurunya, nah ini namanya neraka. Wah kan, takjub dia dengan jawaban guru tadi. Oh iya ya, berarti marah, terus tidak terkontrol. Ini namanya neraka, luar biasa. Baru sadar ini memang orang pinter, tenang. Wah terima kasih guru, saya baru percaya kalau sampean orang pinter. Terus kata gurunya lagi, nah kalau ini namanya surga. Jadi ini surga, ini neraka. Jadi surga neraka kita berhubungan dengan emosi yang kita rasakan. Pelajaran ketiga dari cerita. Cerita keempat. Tidak apa-apa ya. Terakhir wes tidak apa-apa. Biar kalian nunggu-nunggu teorinya tidak ketemu-ketemu. Kita ke Arab, ke Madinah. Cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Jadi satu ketika beliau ini sedang ngobrol-ngobrol bersama Rasulullah di depan masjid. Tiba-tiba datang beberapa orang yang rupanya benci Abu Bakar. Mendekat ke Abu Bakar, terus orang ini maki-maki. Pokoknya ngomong jelek-jelek tentang Abu Bakar. Abu Bakar ya karena beliau orang baik, ya beliau sabar, diam saja. Ndak mengabaikan orang yang ngomong aneh-aneh ini. Tetap beliau fokus pada Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat perilakunya Abu Bakar. Terus ngobrol dilanjutkan. Nah orang yang maki-maki tadi kan tambah sebel. Wong saya maki-maki kok dicuekin. Tambah dia maki-maki lagi ke Abu Bakar. Nambah lagi maki-maki. Berulang sampai 3 kali. Yo, Abu Bakar juga manusia kan. Bolak-balik dimaki-maki yo panas juga. Akhirnya Abu Bakar mungkin saking jengkelnya jawab akhirnya. Jadi tidak diam saja. Bales maki-maki juga.
Nah, begitu Abu Bakar balas maki-maki, Rasulullah yang tadi tersenyum, terus berdiri, terus pergi. Wah, Abu Bakar tidak enak, wah masalah ini mesti. Nah, setelah itu Abu Bakar mengejar Rasulullah. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kok tadi senyum-senyum begitu saya jawab, kok terus panjenengan pergi menjauh dari saya? Kata Rasulullah, tadi waktu engkau dimaki-maki dan sabar diam saja, malaikat-malaikat hadir di sekelilingmu. Jadi supportermu, mendukungmu sepenuh hati dalam kesabaranmu. Nah, aku juga jadi kerasan karena malaikat banyak hadir. Tapi begitu engkau bales, begitu engkau juga ikut-ikutan maki-maki, ya malaikatnya pergi. Setan-setan yang datang. Yo, karena yang datang setan-setan, ya aku pergi. Baik, cerita keempat. Jadi kelihatan ya, paling tidak dari cerita-cerita tadi bahwa emosi itu penting. Dia bisa membalik nasib kita. Dia bisa menentukan keputusan kita. Seperti cerita Genghis Khan tadi. Dia bisa jadi surga atau neraka kita seperti cerita samurai tadi. Dia bisa menghadirkan malaikat atau menghadirkan setan. Nah, itu ceritanya.